Israel mungkin adalah negara paling kontroversial. Ketika ada peristiwa global seperti perang, negara ini menjadi perbincangan, dan begitu pula ketika situasi damai. Meskipun memiliki populasi dan wilayah yang relatif sedikit, negara ini menyimpan sebagian besar sejarah umat manusia, tempat-tempat suci dari 3 agama monoteistik utama dunia, dan merupakan salah satu negara yang paling kuat dan paling berkembang pesat. Negara ini telah memberikan banyak kontribusi ilmiah dan teknologi, sementara juga menjadi pusat konflik permanen di wilayahnya. Hari ini saya akan memberitahu Anda bagaimana kehidupan di negara ini, adat istiadat dan tradisi orang Yahudi, apa yang harus dihindari jika Anda mengunjunginya, di mana melihat gereja yang konon merupakan lokasi makam Yesus Kristus, dan lebih banyak lagi. 1. Israel adalah salah satu negara berdaulat termuda di dunia, dan pada saat yang sama pembentukannya didasarkan pada salah satu dokumen tertua, yaitu kitab-kitab kuno dalam Perjanjian Lama. Israel menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1948 setelah Perang Arab-Israel pada tahun yang sama. Ketika Perang Dunia Pertama berakhir, Palestina muncul, di mana Muslim dan Yahudi tinggal bersama dan terlibat dalam konflik konstan hingga perang berakhir pada tahun 1948. Itulah ketika Nakba atau pengungsian Palestina dimulai, dan sejak itu kedua negara telah berada dalam konflik. Saat ini, negara Palestina memiliki pengakuan internasional yang terbatas dan terletak di 2 wilayah yang berbatasan dengan Israel, tepi barat dan jalur Gaza. 2. Israel adalah satu-satunya negara Yahudi di dunia yang sangat sukses karena berbagai alasan. Diaspora Yahudi pertama yang signifikan terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai pembuangan Babel. Setelah Babel menguasai kerajaan Yehuda, sebagian Yahudi dideportasi ke perbudakan. Yahudi selalu menjadi minoritas di negara tempat mereka tinggal, yang memberi mereka insentif untuk unggul. Karena menjadi minoritas, mereka juga memiliki jaringan sosial yang kuat yang memungkinkan mereka untuk saling membantu dan berkembang dalam kehidupan pribadi dan profesional. Selain itu, mereka selalu siap untuk perang karena ancaman eksternal. Dan karena memiliki sumber daya alam yang sedikit, mereka lebih mengutamakan pengembangan pendidikan dan manusia, seperti Jepang, Taiwan, atau Singapura. Akhirnya, dengan wilayah yang relatif kecil, mereka memiliki konsentrasi orang berbakat yang tinggi, yang memudahkan inovasi dan budaya intelektual. 3. Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang berhasil menghidupkan kembali sebuah bahasa yang telah punah. Setelah diaspora Yahudi, populasi mulai menggunakan bahasa lain, dan bahasa Ibrani hanya digunakan untuk urusan keagamaan. Dengan munculnya nasionalisme Yahudi, yaitu Zionisme, upaya untuk memulihkan bahasa Ibrani dimulai dan saat ini merupakan bahasa resmi negara tersebut. Sebaliknya, bahasa Aram hampir punah dan hanya digunakan di beberapa tempat di Suriah. Kedua bahasa ini ditulis dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan banyak nama umum berasal dari bahasa ini, seperti Sarah, Maria, Anna, Miguel, Juan, atau Rafael. 4. Zahal adalah sebutan untuk angkatan pertahanan di Israel dan mereka belum pernah kalah dalam perang. Meskipun memiliki populasi yang kecil, negara ini memiliki salah satu tentara terkuat di dunia, mengungguli negara-negara dengan populasi yang jauh lebih besar seperti Kanada, Spanyol, Vietnam, Thailand, Meksiko, atau Argentina. Tentaranya termasuk dalam 20 tentara terkuat di dunia, dan di antara ini Israel adalah satu-satunya negara dengan kurang dari 10 juta penduduk. Dipercaya bahwa negara Israel memiliki senjata nuklir antara 80 hingga 400 kepala nuklir dan memiliki kemampuan untuk menggunakan mereka melalui pesawat, rudal yang ditembakkan dari kapal selam, dan rudal balistik antar benua dan menengah. Mereka juga unggul dalam desain dan pembuatan drone seperti Heron TP, Hermes 900, Tactical Heron, atau Bird Eye 650. 5. Jika Anda pergi ke Israel, berjalan di jalanan Yerusalem atau pantai Tel Aviv dan melihat orang-orang dengan senjata, jangan panik. Wajib militer adalah kewajiban dan umum bagi laki-laki dan perempuan Israel untuk melakukan kegiatan sehari-hari sambil membawa senjata dan mengenakan pakaian militer. Pria bertugas selama minimal 32 bulan dan wanita selama 24 bulan. Mereka dapat bertugas di berbagai unit pendaki gunung, angkatan perang bawah air, unit Oket, Shayetet 13, Sayeret Matkal, unit Skylark, unit Yahalom, dan lainnya. 6. Di antara unit khusus Israel, Shayetet 13 menonjol, yang menghususkan diri dalam operasi sabotase, intelijen maritim, penyelamatan, pendaratan, dan serangan darat dan laut.
Unit lainnya adalah Skylark yang mengoperasikan drone atau kendaraan udara tak berawak yang mengkhususkan diri dalam pengintaian, pengawasan, penyelamatan, pencarian, atau transportasi. Ada juga unit elit Moran yang telah berpartisipasi dalam semua perang dan operasi sejak pembentukannya pada tahun 1982. Kegiatan unit ini diklasifikasikan dan menurut Israel mereka dapat melacak dan menghancurkan target hingga 20 km. 7. Israel adalah salah satu negara dengan teknologi paling maju, memiliki lebih dari 4.000 perusahaan di sektor ini. 60 dari 500 perusahaan teknologi terbesar di dunia berasal dari Israel, hanya di belakang Amerika dan Cina. Pekerja dan perusahaan Israel telah berkontribusi dalam pembuatan perangkat keras Apple, Google, Intel, Microsoft, dan perusahaan besar lainnya. Hal ini sebagian disebabkan oleh negara tersebut menghabiskan sebagian besar sumber dayanya untuk penelitian pendidikan yang sangat baik di Israel, dan mungkin karena daya saing yang merupakan ciri khas negara dan warganya. 8. Israel adalah negara kedua dengan jumlah siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi, hanya di belakang Kanada. Universitas-universitas berfungsi sebagai pusat pengajaran dan penelitian, mendidik siswa untuk mengambil inisiatif dalam penelitian dan keterampilan kewirausahaan. Di sisi lain, secara budaya, pendidikan sangat dihargai dan orang dewasa mendorong ini pada anak-anak mereka sejak dini. 9. Ada beberapa hal yang sebaiknya Anda tidak lakukan di Israel dan Anda perlu tahu. Jangan berbicara tentang politik, karena sejarah Israel dan Yahudi serta konflik yang konstan. Ini adalah topik yang rumit dan bisa menyebabkan kesalahpahaman. Juga disarankan untuk mengenal makanan kosher yang diperbolehkan dalam tradisi Yahudi. Hewan yang merumput dan memiliki kuku belah dianggap kosher, sementara kelinci, unta, babi tidak boleh dimakan. Begitu juga produk yang berasal dari mereka. Namun ada aturan lain, seperti bahwa orang Yahudi hanya dapat makan makanan kosher yang dibuat oleh orang Yahudi. Daging dan produk susu tidak boleh dicampur, dan setiap peralatan dapur harus digunakan untuk memasak masakan tertentu. Jangan menyentuh orang Yahudi ortodoks dari jenis kelamin yang berlawanan, karena hukum Yudaisme ortodok melarang kontak antara anggota jenis kelamin lain, kecuali suami, istri, anggota keluarga, atau anak-anak. 10. Sesuatu yang sangat penting adalah jangan kamu mencoba menjelajahi alam di Israel. Ini adalah negara yang sedang berkonflik dan mungkin ada ranjau darat. Juga berpakaianlah dengan sopan tanpa menunjukkan terlalu banyak, karena ada banyak tempat yang dianggap suci. Selain itu, disarankan untuk tidak membawa buku-buku keagamaan atau tulisan dalam bahasa Arab yang dapat membuat Anda dicurigai. 11. Kalender Ibrani adalah kalender lunisolar. Untuk bulan, mereka menggunakan perputaran bulan mengelilingi bumi, dan untuk tahun, mereka menggunakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Kalender ini dimulai dengan Kitab Kejadian, buku pertama dari Taurat dan Perjanjian Lama, dan terdiri dari algoritma perhitungan astronomis dan matematis. Tahun Gregorian 2020 setara dengan tahun Ibrani 5780. 12. Yom Kippur adalah hari paling suci dalam agama Yahudi, dikenal sebagai hari pertobatan, pengampunan, dan penebusan. Hari ini jatuh pada hari ke-10 bulan Tishrei dalam kalender Yahudi. Pada tanggal ini, puasa dilakukan selama sekitar 25 jam sebagai cara untuk menunjukkan penyesalan atas perbuatan buruk dalam setahun terakhir. Sebagian besar penduduk Israel tidak mengikuti tradisi Yahudi ini, tetapi mereka tidak mengendarai kendaraan, jalanan kosong, dan toko-toko serta restoran tutup. 13. Jika Anda makan di restoran Israel, berilah tips. Ini adalah yang diharapkan, karena pelayan lebih bergantung pada tip daripada gaji mereka. Jika Anda puas dengan pelayanan, biasanya memberikan 15% dari harga makanan atau lebih. Dan jika Anda tidak puas, setidaknya 10%. 14. Bagi Israel, ibu kotanya adalah Yerusalem, dan seperti seluruh negara, mereka menganggapnya sebagai tanah suci. Dalam perang 6 hari pada tahun 1967, Israel merebut bagian timur Yerusalem dan kemudian menyatakan sebagai hari ibu kota abadi dan tidak terbagi. Namun, sebagai hukuman atas aneksasi ini, negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa memindahkan kedutaan mereka ke Tel Aviv yang merupakan pusat keuangan negara itu. Pada tahun 2018, berdasarkan perintah Donald Trump, kedutaan Amerika Serikat dipindahkan ke Yerusalem. 15. Yerusalem dianggap sebagai kota suci oleh 3 agama besar dunia, Kristen, Islam, dan Yahudi. Ini adalah kota suci ketiga dalam Islam, di mana umat Muslim percaya Nabi Muhammad diangkat ke surga dan awalnya menghadap ke arah ini saat berdoa sebelum menghadap ke Mekah.
16. Jika Anda pergi ke Israel, ingatlah bahwa norma etiket akan bervariasi tergantung dengan siapa Anda berinteraksi. Mayoritas penduduk memiliki perilaku barat, tetapi ada juga populasi muslim. Ingatlah bahwa bagi seorang muslim, tangan kiri dianggap tidak suci dan hanya digunakan untuk kebersihan pribadi. Tidak demikian dengan orang Yahudi atau Kristen. 17. Di Yerusalem terdapat kuburan Yahudi di Gunung Yaitun, salah satu yang tertua di dunia dan masih digunakan. Ada lebih dari 150.000 kuburan, beberapa di antaranya lebih dari 1000 tahun. 18. Tembok ratapan adalah tempat paling suci dalam agama Yahudi. Terletak di kota Yerusalem dan diyakini dibangun pada tahun 19 sebelum Masehi oleh Herodes yang Agung. Di sini terletak bait suci pertama Yerusalem atau bait suci Salomo yang dihancurkan oleh orang Babilonia dan yang kedua dihancurkan oleh orang Romawi. Beberapa orang menganggap istilah tembok ratapan sebagai penghinaan dan menggunakan nama tembok barat. Diperkirakan setiap tahun orang Yahudi yang datang untuk berdoa meninggalkan lebih dari 9 juta catatan doa kepada Tuhan atau keinginan pribadi. Karena jumlahnya begitu banyak, seorang rabi mengumpulkannya 2 kali setahun untuk dibakar dekat Gunung Zaitun. 19. Layanan Pos Israel memiliki departemen khusus surat kepada Tuhan untuk semua surat yang datang ke Yerusalem dari seluruh dunia yang ditunjukkan kepada Tuhan. Surat-surat ini dibuka dan ditempatkan di celah-celah tembok barat. Ada hampir 1 juta surat setiap tahunnya. 20. Di Yerusalem terdapat kuil paling suci bagi umat Kristen, gereja atau balisika makam kudus atau gereja kebangkitan, di mana diyakini terdapat makam tempat Yesus Kristus ditempatkan setelah penyalipan. Meskipun tidak ada yang mengontrol pintu masuk utama balisika ini, selama berabad-abad, 2 keluarga Arab memiliki hak istimewa untuk membuka dan menutup pintu bangunan. Keluarga Muslim Nusaibeh dan keluarga Al-Gaudia Judeh. Keturunan mereka saat ini memiliki hak istimewa atas penjagaan pintu itu. 21. Di dalam gereja kebangkitan ada sebuah kuil kecil yang dikenal sebagai Edikula. Dan di dalamnya diyakini terdapat makam Yesus Kristus. Gua yang ada di dalam Edikula ditemukan oleh orang Romawi, dan gereja tersebut dibangun pada zaman Kaisar Konstantin. Batu suci yang menjadi bagian dari makam tempat peziarah Kristen datang selama berabad-abad. Sebelumnya tertutup, tetapi baru-baru ini diungkapkan sehingga dinding-dindingnya dapat dilihat dari jendela. 22. Menurut Alkitab, Yesus lahir di Bethlehem, yang kini berada di wilayah Palestina, 10 km selatan Yerusalem. Di atas gua tempat Yesus dikatakan lahir, dibangunlah sebuah gereja bernama Gereja Kelahiran yang kini terbuka untuk umum. Biasanya ada antrian panjang untuk masuk ke gua tempat kelahiran tersebut. 23. Di Israel terdapat orang Yahudi dari berbagai asal-usul. Askenazi yang berasal dari Jerman, Eropa Tengah, dan Timur. Sephardim yang merupakan keturunan orang Yahudi kuno yang diusir dari semenanjung Iberia pada zaman Raja-Raja Katolik, dan Mizrahi yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Juga terdapat orang Yahudi Afrika, yaitu mereka yang berasal dari Ethiopia yang disebut sebagai Israel Hitam. 24. Mea Sharim dapat dianggap sebagai lingkungan paling unik dari segi ideologi di Yerusalem Barat saat ini. Di sana tinggal orang Yahudi Haredi ultra-ortodoks yang mudah dikenali dari pakaian serba hitam mereka, topi yang cocok, jenggot lebat, dan helai rambut samping panjang keriting yang dikenal sebagai peyes. 25. Topi yang digunakan oleh pria Yahudi dikenal sebagai kipah dan terbuat dari kain atau wol. Ini adalah pengingat bahwa Tuhan selalu berada di atas pemakainya. 26. Kesuburan di Israel sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya, dengan rata-rata hampir 3 anak per wanita. Kebijakan Israel mendukung hal ini dengan memberikan keuntungan bagi ibu dan juga dipengaruhi oleh tingkat keagamaan yang tinggi di kalangan penduduk. Norma budaya dan agama mencakup menikah dan memiliki anak. Selain itu, orang Yahudi ultra-ortodoks Haredi memiliki banyak anak dengan tingkat kesuburan wanita mencapai angka mengejutkan, yaitu 7 anak per wanita. Norma budaya agama untuk memiliki beberapa anak sangat kuat di Israel, sehingga bahkan wanita yang bekerja dan berusia lebih tua memutuskan untuk memiliki anak. Karena itu, Israel adalah salah satu dari sedikit negara maju yang melihat populasi mereka bertambah dengan cepat. Berbeda dengan negara-negara yang mengalami krisis kelahiran yang parah seperti Spanyol, Italia, Yunani, Jepang, atau Korea Selatan. 27. Gaji rata-rata di Israel adalah sedikit lebih dari $3.000 AS per bulan, sekitar 12.000 shekel Israel, yang jauh di atas rata-rata dunia.
Namun biaya hidup juga cukup tinggi. Ada kepercayaan umum bahwa semua orang Yahudi itu kaya, meskipun ini lebih merupakan mitos yang mungkin menyebar sebagai bagian dari propaganda kelompok-kelompok tertentu dan negara-negara. Memang ada orang-orang kaya dari keluarga Yahudi, seperti Sergey Brin, salah satu pendiri Google, atau Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Tetapi di Amerika Serikat, orang Yahudi hanya 4 atau 5% lebih kaya dari rata-rata penduduk Amerika, dan sekitar 10% memiliki pendapatan di bawah rata-rata. 28. Di Israel terdapat danau air tawar terendah di bumi, yaitu Laut Galilea, yang memiliki kedalaman maksimum 48 meter dan ketinggian 212 meter di bawah permukaan laut. Dari Yerusalem, Anda juga dapat mengunjungi danau asin terendah di planet ini, yaitu Laut Mati, yang terletak 435 meter di bawah permukaan laut. 29. Hanukkah atau Festival Lampu dirayakan di Israel untuk memperingati pengabdian kuil kedua di Yerusalem dan pemberontakan Makabi. Festival ini berlangsung selama 8 hari, dimulai antara akhir November atau selama bulan Desember, sesuai dengan kalender lunisolar Ibrani. Di sana, menorah 9 cabang atau Hanukkah yang muncul di lambang negara dinyalakan. 30. Orang Israel mengkonsumsi sekitar 23 juta sufganiyot selama festival keagamaan Hanukkah atau Festival Lampu. Ini adalah donat bulat yang pertama kali digoreng dan kemudian diisi dengan selai atau krim, lalu ditaburi gula halus. 31. Israel adalah negara dengan jumlah museum terbanyak per kapita di seluruh dunia, dengan 280 museum dan jumlahnya terus bertambah. Museum-museum besar seni, arkeologi, dan sains, seperti Museum Seni Tel Aviv, Menara Daud di Yerusalem, dan Observatorium Bawah Air Eilat menarik jutaan pengunjung setiap tahun. 32. Israel memiliki Stonehenge-nya sendiri. Ini adalah situs arkeologi yang disebut Gilgal Rephaim dalam bahasa Ibrani atau Rujem El-Hiri dalam bahasa Arab. Terdiri dari serangkaian lingkaran konsentris yang berakhir dengan sebuah tumulus setinggi 4,5 meter, yang keseluruhannya terdiri dari lebih dari 42.000 batu basalt yang berusia lebih dari 5.000 tahun. 33. Di kota Ashkelon ditemukan kuburan anjing terbesar dari zaman kuno dengan lebih dari 1.300 kerangka anjing. Sebagian besar anak anjing dari ras Kanaan yang dikuburkan antara abad ke-5 dan ke-3 sebelum Masehi. 34. Paskah Yahudi atau Paskah Ibrani disebut Pesach dan merayakan pelarian orang Yahudi dari perbudakan di Mesir. Perayaan ini dimulai dari hari ke-14 bulan Ibrani Nisan, berlangsung selama 7 hari, dan mengkonsumsi makanan yang berasal dari sereal yang difermentasi, yang disebut jametz dilarang. Adatnya adalah makan roti tak beragi yang disebut dengan matzah. 35. Ketika seorang anak laki-laki atau perempuan mencapai apa yang dianggap sebagai kedewasaan pribadi, orang Israel merayakan bar mitzvah, sebuah upacara di mana anak yang sebelumnya membaca kitab suci Yahudi Taurat di depan umum. Usia di mana orang Israel menganggap seorang bertanggung jawab atas tindakannya adalah 13 tahun untuk laki-laki dan 12 tahun untuk anak perempuan. 36. Di Israel, setiap rumah harus memiliki ruang keamanan atau merkhav mugan yang mampu menahan serangan senjata kimia dan biologis. Ini didirikan menyusul Perang Teluk pada tahun 1991 ketika Israel diserang oleh rudal Scud Irak. 37. Meskipun memiliki populasi yang relatif rendah, negara ini telah menghasilkan 8 pemenang hadiah Nobel dalam bidang sains dan 1 dalam bidang sastra. Selain itu, negara ini memimpin produksi publikasi ilmiah per kapita di dunia. 37. Di Israel tidak ada lagi pernikahan sipil, meskipun Kementerian Dalam Negeri Israel mengakui pernikahan sipil yang dilangsungkan di luar perbatasannya. Pernikahan yang diakui hanyalah pernikahan agama, terlepas dari agama yang dianut. 39. Tahun baru di Israel atau Rosh Hashanah dirayakan pada bulan September atau Oktober, tergantung pada bulan Ibrani Tishrei. Ini memperingati hari ketika Elohim atau Tuhan menciptakan dunia, dan perayaan dimulai dengan bunyi shofar tanduk domba. Selama doa pagi, lilin dinyalakan dan pesta diselenggarakan. 40. Palwin adalah merek anggur tertua di Israel. Ini pertama kali diproduksi oleh Palestine Wine and Trading Company yang didirikan pada tahun 1898. Jenis anggur yang berbeda diidentifikasi dengan angka yang merujuk pada rute bus Israel yang berbeda.
41. Kota putih yang disebut dengan Tel Aviv adalah situs warisan dunia UNESCO sebagai pengakuan atas lebih dari 4.000 bangunan Bauhaus atau bergaya internasional yang dibangun di kota ini pada dekade 1930-an dan 1940-an. Tel Aviv adalah kota dengan jumlah bangunan Bauhaus terbanyak di dunia. 42. Hari ketujuh dalam seminggu dan hari suci di Israel adalah Sabat, yang dirayakan dari matahari terbenam pada hari Jumat hingga munculnya 3 bintang pada malam hari Sabtu. Pada hari ini tidak boleh melakukan jenis pekerjaan apapun. 43. Israel memiliki seni bela diri sendiri, Krav Maga atau kontak bertarung, yang merupakan sistem resmi pertarungan dan pertahanan diri yang digunakan oleh Angkatan Pertahanan dan Keamanan Israel. Ini dikembangkan oleh Emil Lisenfeld, seorang Yahudi Cekoslovakia mulai dari tahun 1930-an. 44. Di kawasan Malha di Yerusalem ada kebun binatang bertema Alkitab di mana Anda akan menemukan hewan yang disebut dalam Alkitab Ibrani. Ini juga terkenal karena keberhasilan dalam berkembang biak hewan yang terancam punah. 45. Ilmuwan Jerman terkenal Albert Einstein, seorang ikonsens, adalah orang Yahudi dan pada tahun 1952 ditawari jabatan Presiden Israel tapi dia menolak. Alasannya adalah dia tidak memiliki bakat alami maupun pengalaman untuk berurusan dengan orang dengan cara yang tepat. 46. Karena larangan memasak di Sabat, ada gaya memasak lambat untuk menyiapkan hidangan sehari sebelumnya yang tetap hangat. Ini adalah colen dari orang-orang Askenazi dan camin atau camin dari orang-orang Sefardi. 47. Kompleks pemandian kedua terbesar di seluruh Kekaisaran Romawi dibangun di Israel. Pecinta spa dapat bersantai ala kuno di kompleks berusia 2000 tahun di Hamat Gader. 48. Matkot, yang dalam bahasa Ibrani berarti raket, adalah permainan tenis pantai yang populer di Israel dan sering disebut oleh orang Israel sebagai olahraga pantai nasional mereka. 49. Orang Israel memiliki kata untuk seseorang yang mudah dimanipulasi, yaitu Freier, yang berarti bodoh. Orang Israel suka mendapatkan yang terbaik dari segalanya, harga termurah, kualitas terbaik, rute tercepat, dan lain sebagainya. 50. Di seluruh negara ini ada 180 McDonald's, di mana hanya 50 yang berada di bawah pengawasan kosher, sehingga tutup pada Sabat dan hari libur Yahudi. McDonald kosher pertama di dunia dibuka di Mevaseret Zion pada Oktober 1995. 51. Di Israel, Anda akan menemukan salah satu dari sedikit restoran bawah laut di dunia, yaitu Red Sea Star, yang terletak 5 meter di bawah permukaan Laut Merah. Ini dapat menampung 105 tamu. 52. Ini adalah satu-satunya negara di dunia yang saat ini memiliki lebih banyak pohon daripada 50 tahun yang lalu, karena kebijakan lingkungan untuk mengubah area gurun alami menjadi kebun dan hutan. 53. Israel adalah salah satu dari sedikit negara yang tidak memiliki konstitusi. Hukum-hukum dasar adalah teks-teks dengan karakter konstitusional yang disetujui oleh Knesset atau Parlemen Israel sebagai bab-bab dari konstitusi di masa depan, karena belum ada kesepakatan mengenai penulisan formal dari dokumen tersebut. 54. Di Acre, yang merupakan benteng besar dan terakhir para pejuang salib di Tanah Suci, Anda dapat menjelajahi ruang-ruang dan terowongan yang dibangun oleh para ksatria Templar. Kunjungi video ini tentang Mesir. Tuliskan di komentar keunikan lainnya jika Anda pernah mengunjungi Israel. Beri kami suka jika Anda menyukainya, dan berlanggananlah dengan mengklik lonceng.